Assalamualaikum, kali ini aku akan membuat kue cenil atau kue sentiling dari bahan bihun serta agar-agar. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak terus videonya. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, untuk bahan-bahannya sudah aku tulis lengkap di sini. Jadi, untuk kelapa parutnya dikukus dan tambahkan sedikit garam ya, supaya nanti kelapa parutnya tidak hambar. Nah, ini untuk bahannya. Jadi di sini aku menggunakan agar-agar bubuk, garam, pewarna makanan serta vanili bubuk. Aku menggunakan kelapa parut yang kering. Kalau kalian ada kelapa parut segar, gunakan kelapa parut segar lebih bagus. 1/4 gelas air, gula pasir, bihun yang sudah aku rendam dengan air panas dan sudah aku potong-potong kecil. Juga tepung kanji. Nah, ini bihunnya itu 100 gram kurang lebih separuhnya ya. Jadi aku menggunakan merek Superior. Kita siapkan loyang yang dioles dengan minyak sayur dan dialas kertas baking. Campur semua bahan, ada gula pasir, tepung kanji, atau tepung tapioka ya, jadi sama kanji dan tapioka. Lalu masukkan bihunnya, bubuk agar-agar, garam, serta vanili. Lalu tambahkan dengan air. Campur hingga tercampur rata. Di sini aku akan mencampurnya dengan menggunakan tangan supaya bisa tercampur dengan sempurna ya. Lalu bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama takarannya dan berikan 3 pewarna makanan juga. Untuk warnanya apa aja sesuaikan dengan selera. Di sini aku menggunakan warna hijau, merah serta kuning. Lalu setelah itu siapkan juga untuk pengukusnya dan kukus selama kurang lebih 20 menit. Kukus dengan menggunakan api sedang cenderung kecil selama 20 menit satu persatu hingga semuanya matang. Lalu setelah itu nanti semuanya akan aku dinginkan, bisa disimpan di kulkas. Setelah itu baru nanti akan kita keluarkan dari loyang kalau sudah dingin. Nah, ini semuanya sudah selesai aku kukus dan akan aku dinginkan terlebih dahulu. Siapkan untuk kelapa parut karena aku di sini menggunakan kelapa parut instan atau kelapa parut kering, jadi akan aku tambahkan air panas serta garam sedikit. Lalu setelah itu akan aku kukus selama 10 menit. Dan sisihkan.
Ini sudah dingin semua, jadi akan aku keluarkan dari loyang, lalu akan aku potong-potong dadu. Nah, sebaiknya jangan menggunakan pisau saat memotong, gunakan spatula atau pemotong dari plastik supaya tidak nempel di pisau ya. Nah, ini akan aku potong-potong terlebih dahulu semuanya, potong-potong dadu. Ini yang berwarna kuning terakhir akan aku potong-potong dadu juga. Setelah itu nanti akan kita baluri semua dengan menggunakan kelapa parut yang kita kukus tadi. Nah, semuanya sudah, lalu saatnya akan aku balur dengan kelapa parut. Di sini aku untuk mencampurnya menggunakan tangan aku bersih ya, sudah cuci tangan karena kalau pakai sarung tangan itu nanti akan nempel-nempel di tangan karena ini ada tepung kanji ya yang kita gunakan, jadi lengket-lengket sedikit. Sekarang cenil atau sentiling bihunnya sudah siap untuk kita hidangkan. Jangan lupa untuk ditaburkan gula pasir sedikit ya di atasnya biar ada rasa crunchy-crunchy-nya. Atau boleh dihidangkan dengan menggunakan daun pisang seperti ini. Demikian tadi resep daripada cenil atau kue sentiling dari bihun dan agar-agar ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video aku selanjutnya. Jangan bosan-bosan untuk selalu menyaksikan video aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep bihun kremes rasa stroberi. Bahannya sederhana banget dan ini rasanya juga enak, pasti disukai anak-anak kita. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu untuk bihun berasnya. Aku menggunakan 100 gram aja. Ini beratnya 200 gram ya. Semuanya akan aku remas-remas dan semuanya 200 gram itu akan aku goreng. Tapi yang aku gunakan hanya separuh aja. Yang separuh biasanya suka untuk camilan karena enak ya, gurih, digoreng aja. Nah, selanjutnya kalau udah remas-remas semuanya, kalau sakit menggunakan tangan boleh diremasnya menggunakan ulekan seperti ini hingga bihunnya ini menjadi kecil-kecil. Nah, kalau sudah semuanya menjadi kecil-kecil lalu akan aku goreng. Lalu siapkan wajan yang sudah diberikan minyak ya. Untuk minyak gorengnya ini gunakan yang agak banyakan karena untuk menggoreng bihun itu menghisap minyak bihunnya, jadi cepat banget habis. Lalu biarkan hingga minyaknya panas. Kalau sudah masukkan bihunnya nanti akan mengembang seperti ini dan bihunnya itu akan menjadi lunak, keras, ringan gitu. Jadi goreng hingga bihunnya semuanya selesai.
sebanyak 200 gram tadi, tapi yang digunakan hanya 100 gram aja. Nah, untuk menggorengnya juga gunakan apinya jangan terlalu besar, lalu juga cepat ya, proses menggorengnya itu cemplung, langsung mekar, aduk-aduk sebentar langsung angkat. Jadi cepat aja, takutnya nanti kalau kelamaan menggorengnya bihunnya akan berubah menjadi coklat warnanya. Oke, lakukan untuk menggoreng hingga semuanya selesai. Selain bihun, kalian juga bisa ganti dengan suon, mie suon ya, suon atau suon ya. Jadi mie yang kaku itu loh, itu apa, mie untuk soto ya kalau di Jawa. Itu juga bisa, prosesnya sama, dilembutkan terlebih dahulu baru digoreng di minyak panas. Nah, ini semuanya sudah selesai aku goreng, kemudian akan aku tiriskan minyaknya terlebih dahulu. Aku alasi ya untuk piringnya, tempatnya itu dengan menggunakan tisu sehingga minyaknya bisa tiris. Nah, ini seperti ini. Ini nanti yang digunakan separuh aja, yang separuh mau dibuat camilan. Oke, lanjut ya. Sekarang siapkan 150 gram gula pasir. Masukkan ke dalam wajan dan masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja supaya nanti gulanya itu tidak cepat gosong. Lalu masukkan juga 150 ml air. Di sini aku berikan perisa stroberi. Ini bebas aja untuk rasanya, boleh rasa pandan atau kalau nggak ada perisa boleh digunakan air jeruk nipis juga bisa. Jadi nanti agak asam-asam gitu untuk bihunnya. Kalau ini rasanya nanti rasa stroberi. Oke, masak terus hingga gulanya ini larut dan juga mengental seperti karamel gitu. Jadi harus diaduk terus ya, gunakan apinya itu api yang sedang cenderung kecil. Jadi harus sabar ya saat memasak air gulanya ini. Jadi ini masih belum. Kalau sudah berbuih seperti ini, terus aja dimasak dan juga diaduk terus hingga nanti buihnya itu memenuhi semua permukaan airnya dan airnya itu menyusut. Nah, seperti ini sudah mengental dan kita akan tes. Siapkan air di mangkuk kemudian teteskan. Kalau sudah tidak bisa tercampur dengan air, itu tandanya ini seperti ini ya, sudah bisa digunakan. Nah, kalau sudah, kemudian aku akan masukkan 100 gram bihun yang sudah digoreng tadi ke dalam wajan, tapi apinya dimatikan terlebih dahulu. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian segera cetak. Di sini aku mencetaknya dengan menggunakan cetakan seperti ini. Jadi untuk satu resep, 100 gram bihun itu menjadi 18 keping dengan ukuran cetakan kue muffin. Jadi untuk cetakannya itu sebaiknya diolesi terlebih dahulu ya dengan minyak sayur tipis-tipis aja supaya nanti saat mengeluarkan ini adonan bihunnya itu mudah gitu. Jadi tidak mudah rempel. Rempel. Pokoknya diolesi aja supaya memudahkan proses mengeluarkan bihun crispy-nya atau bihun kriuknya dari cetakan. Nah, kalau meletakkannya di cetakan itu agak ditekan-tekan supaya bisa padat. Ini nanti kalau sudah dingin itu akan nempel ya satu dengan yang lainnya, mirip kayak makanan waktu kecil, kalau nggak salah jipang atau mungkin kue grubi yang dari ubi itu. Nah, ini seperti itu. Oke, kalau sudah semuanya ini aku diamkan terlebih dahulu ya hingga benar-benar dingin. Baru nanti kalau sudah dingin itu akan aku keluarkan dari cetakan.
Nah, kenapa aku menggunakan wajan kecil? Karena kalau pakai wajan besar di atas itu nanti akan memenuhi meja. Jadi aku pindahkan ke wajan kecil. Oke, ini sudah dingin dan ini tadi kan karena nggak aku olesi ya untuk cetakannya dengan menggunakan minyak sayur, jadinya agak sedikit nempel di cetakan. Sebaiknya diolesi tipis-tipis aja dengan minyak sayur. Nah, seperti ini sebagiannya, yang sebagian sudah habis dimakan. Oke, jadi sekali lagi untuk satu resep yang aku berikan, dari 100 gram bihun menjadi 18 keping. Rasanya crispy banget, kriuk, manis, dan juga aroma stroberinya itu bikin segar. Oke, mudah-mudahan untuk sahabat aku semua di rumah bisa mempraktekannya. Ini sebenarnya jajanan jadul ya saat kecil. Bihun kremes ala aku, rasa stroberi tentunya. Selamat mencoba, terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat putu ayu agar-agar bihun rasa nanas. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya serta bahan-bahannya? Simak terus untuk video tutorialnya. Untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap. Bagi kalian yang kurang jelas, silahkan nanti cek kolom deskripsi. Oke, kita siapkan semua bahannya. Jadi di sini ada bihun beras yang sudah aku rendam dengan air panas kurang lebih 1 jam, dan ini udah aku tiriskan ya. Lalu kemudian ada 1 buah nanas, gula pasir, santan. Juga ini adalah kelapa muda yang sudah aku kukus dengan aku beri garam sedikit ya. Kemudian ada agar-agar tanpa warna, juga tepung tapioka atau tepung kanji, serta sejumput garam. Nah, pertama aku akan parut terlebih dahulu untuk nanasnya. Kalau sudah semua nanasnya diparut, kemudian di sini aku akan ambil airnya ya dengan cara aku peras. Di sini aku saring aja. Jadi untuk ampasnya kita buang saja. Lalu untuk bihunnya di sini aku potong-potong kecil ya. Aku menggunakan gunting aja memotongnya supaya lebih mudah. Selanjutnya akan aku campur ada santan. Di sini aku menggunakan santan instan yang aku kombinasi dengan air. Lalu masukkan juga air nanas. Nah, ini yang bikin beda ya, nanti aromanya akan wangi nanas. Lalu juga ada gula pasir, sejumput garam, dan yang bikin kenyal itu adalah dari agar-agarnya. Jadi di sini aku tambahkan 2 sendok teh agar-agar bubuk tanpa warna. Juga tambahkan pewarna kuning supaya nanti lebih menarik aja ya warnanya. Kemudian akan kita masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih.
Nah, ini karena kurang kuningnya, jadi aku tambahkan 2 tetes pewarna kuning lagi supaya nanti warnanya cerah ya. Setelah mendidih, lalu akan aku masukkan untuk bihunnya. Aduk hingga semua bihun tercampur rata. Sebentar saja ya untuk memasaknya. Saat sudah bihun masuk, kemudian angkat, lalu siap ke proses selanjutnya. Selagi masih panas, masukkan untuk tepung tapioka atau tepung kanji, lalu aduk cepat hingga tepung kanjinya semuanya larut di dalam adonan panas seperti ini. Nah, dan hasilnya itu nanti akan sedikit kalis seperti ini ya. Nah, sudah siap untuk kita cetak. Di sini aku menggunakan cetakan putu ayu yang sudah aku oles dengan minyak sayur dan juga sudah aku berikan kelapa yang sudah aku kukus terlebih dahulu. Ini aku menggunakan kelapa muda ya. Lalu ambil kurang lebih 1 sendok penuh atau 2 sendok makan adonan bihun tadi. Kemudian masukkan ke dalam cetakan, ratakan hingga semuanya selesai ya. Nah, di sini nanti akan kita kukus. Untuk pengukusnya sudah harus kalian panaskan hingga airnya mendidih. Jangan lupa untuk tutupnya diberi alas serbet. Nah, kalau sudah semuanya, lalu siap untuk kita kukus. Kukus selama 20 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Untuk tutup pancinya jangan lupa dialasi dengan serbet supaya nanti uap airnya tidak jatuh ke adonan yang kita masak. Ini aromanya wangi banget ya, wangi dari nanasnya. Setelah 20 menit, kemudian angkat dan biarkan dingin. Setelah dingin, baru keluarkan dari cetakan putunya ya. Harum banget, aroma nanasnya ini bikin menggugah selera karena segar ya. Oke, lalu biarkan dingin dan akan aku keluarkan dari cetakan setelah dingin. Nah, ini sudah aku keluarkan dari cetakan kue putunya. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Kuning seperti warna nanasnya dan aromanya juga segar, aroma nanas. Kalian harus mencobanya. Kue putu ayu agar-agar bihun aroma nanas ini. Dan untuk teksturnya sendiri di sini sangat kenyal dan juga padat, tapi tetap lembut ya. Kalian harus mencobanya karena rasanya enak sekali perpaduan daripada bihun, agar-agar juga aroma nanas dan kombinasi dari kelapa. Oke, demikian tadi saja ya untuk olahan kue putu ayu agar-agar bihun rasa nanas dari aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep snack dari mie bihun ya. Ini bisa banget untuk ide jualan. Namanya dadar bihun. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan 2 keping bihun yang sudah direndam air lalu tiriskan. Nah, untuk model bihunnya itu seperti ini. Lalu direndam dan hasilnya seperti itu. Supaya tidak terlalu panjang, untuk bihunnya akan aku potong-potong. Lalu tambahkan 2 butir telur. Tambahkan dengan 1 sendok teh kaldu jamur, kalau tidak ada boleh diganti MSG. Satu sendok teh garam atau sesuai selera untuk tingkat keasinannya. Tambahkan juga dengan 1 sendok teh bawang putih bubuk, ini opsional, kalau tidak ada boleh di skip. Lalu setengah sendok teh lada. Aduk hingga tercampur rata semuanya. Kemudian tambahkan di sini ada wortel, daun bawang, daun seledri, 3 buah sosis ayam serta 2 siung bawang putih ya. Semuanya dicincang. Lalu masukkan aja. Untuk mencincangnya itu kecil-kecil aja ya. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata. Terakhir masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro rendah. Aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, di sini akan aku panggang atau goreng dengan menggunakan cetakan seperti ini ya, yang terlebih dahulu olesi dengan menggunakan minyak sayur. Ini adalah cetakan kue lumpur. Setelah semuanya dioles dengan menggunakan minyak sayur, kemudian tunggu hingga benar-benar panas terlebih dahulu untuk wajannya. Lalu masukkan ya untuk bihunnya tadi, kurang lebih 2 sendok makan atau secukupnya. Dibuat penuh aja juga nggak apa-apa ya, karena ini tidak akan meluber keluar, tidak akan mengembang maksud aku. Untuk penggunaan apinya, gunakan api yang kecil aja, yang paling low heat ya, supaya tidak gosong nanti hasil di bagian bawahnya. Untuk dadar bihun ini bisa banget ya untuk ide jualan sebagai isian snack box, karena rasanya unik dan tentunya belum banyak orang yang membuatnya. Ketahanan di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 2 hari aja, karena ada sayurannya ya, takut gampang basi. Nah, untuk harga jualnya sendiri silakan ya tentukan sendiri dari modal awal yang kalian keluarkan. Untuk perkiraan dari aku 3 ribuan sudah untung ya untuk menjual dadar bihun ini. Oke, ini akan aku panggang atau goreng sebentar, ditutup rapat seperti ini. Kurang lebih waktunya untuk menggoreng atau mendadar ini 7-10 menit. Nah, kalau di bagian dasarnya sudah berwarna kuning kecoklatan, boleh dibalik seperti ini supaya di bagian permukaannya itu bisa kering dan matang semuanya ya. Kalau tidak dibalik takutnya nanti masih agak setengah matang di bagian permukaannya, sehingga membuat bihun dadarnya ini cepat basi.
sebaiknya dibalik aja. Kalau mau di oven juga bisa, gunakan cetakan muffin kemudian dimasukkan ke oven. Nah, kalau sudah dibalik seperti ini, tutup kembali sebentar aja, kurang lebih 2 menitan untuk mematangkan bagian permukaannya. Dan kalau sudah matang, tinggal diangkat dan biarkan hingga dingin. Nah, seperti ini ya tampilannya, sangat cantik dan unik, walaupun hanya dari bahan yang sederhana. Menurut aku lebih enak menggunakan bihun putih seperti ini ya daripada mie kuning, karena menurutku lebih crunchy aja di bagian luar-luarnya, jadi keras gitu. Nah, ini setelah semuanya selesai dipanggang, kemudian dinginkan terlebih dahulu, nanti setelah dingin baru kita kemas. Nah, untuk cara pengemasannya sendiri seperti ini ya, diberikan alas kertas roti kukus, lalu di atasnya tinggal disemprotkan aja saus pedas ataupun saus tomat, bisa juga ditambah dengan mayonaise, atau kalau lebih suka lalap cabai hijau juga bisa, hanya cukup ditambahkan dengan cabai lalap aja. Tapi ini supaya lebih terlihat cantik, akan aku berikan topping di atasnya dengan saus sambal dan juga mayonaise. Unik banget ya, tampilannya cantik walaupun hanya dari bihun yang sederhana. Kalian harus mencobanya ya, siapa tahu nanti laris manis untuk ide jualan sebagai isian snack box. Bagi yang tidak dijual kembali juga bisa loh dicoba untuk snack keluarga, karena rasanya yang unik tentunya nanti akan disukai oleh anak dan keluarga kita. Oke, seperti ini hasilnya ya setelah diberikan topping. Tampilannya sangat cantik dan juga menarik. Tinggal dijual aja, insya Allah laris manis. Nah, ini aku akan coba satu ya. Untuk hasilnya itu sangat kokoh dan juga crunchy ya di bagian pinggir-pinggirnya. Keras gitu kalau di bagian pinggirnya, tapi lembut di bagian tengahnya. Oke, selamat mencoba ya untuk sahabat aku semua di rumah. Ide jualan dari mie bihun, namanya dadar mie bihun yang sangat unik. Selamat mencoba. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.